Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Ratna Dewi. NPM saya 18020901. Di sini saya akan mencari paudalitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Pertama itu paudalitas. Di sini sudah ada data dari data siswa yang terdapat 20 siswa dan 20 soal. Nah, sebelum kita ke paudalitas, yang pertama kita mencari siswa yang menjawab benar di nomor 1, yaitu dengan rumus. Kita masukkan rumusnya sama dengan buka kurung, kita blok dari atas, tutup kurung, enter. Nah, dapat 11 orang yang menjawab benar di nomor 1. Nah, kita kan ingin mencari nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 20. Itu kita nggak perlu masukkan rumus lagi, kita tinggal tarik ini dari sini. Kita ulang karena ada kesalahan teknis. Kita ulang dari tadi rumusnya kan, sama dengan tutup buka kurung, kita blok dari atas, buka tutup kurung, enter. Nah, kita tinggal tarik saja. Nah, maka dapat hasilnya semua. Setelah itu kita mencari jumlah akhir. Kita masukkan rumus sama dengan buka kurung, kita blok baris pertama sampai soal ke-20. Nah, tutup kurung, enter. Ya, kita tarik lagi supaya dapat hasilnya yang bawah sama. Kita tarik seperti tadi sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari R. Kita mencari R tabel. Kita letak di sini R tabel. Dimana R tabel itu sudah tertera, yaitu 0,4438. Nah, karena semuanya sama, maka kita tarik. Kita bisa tulis lagi supaya dia ikut seperti itu. Kita tarik sampai ke 20. Nah, selanjutnya kita cari R hitung. R hitung. Jadi R hitung itu ada rumusnya. Itu ada rumus, kita gunakan rumusnya sama dengan korel, buka kurung, kita blok yang ini tadi dari sini sampai bawah. Terus kita blok ini di sebelah kiri tadi seluruhnya. Nah, untuk biaya semua nanti kita tinggal tarik aja, kita letak aja di sini. Di sini. Nah, lalu kita tutup kurung. Lalu enter. Nah, untuk lanjutnya kita tarik aja ke samping.
Nah, dapat. Berarti kita tinggal cari validitasnya di sini. Dia valid atau enggak. Untuk menentukan valid atau enggaknya itu, R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, kita cari sama-sama ya. Di sini yang ke satu ini valid atau tidak, dan ternyata R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, jadi dia valid. Soal yang kedua ini valid, yang ketiga tidak valid, yang keempat tidak valid, yang kelima tidak valid, yang keenam valid, yang ketujuh tidak valid, yang ke-8 tidak valid, yang ke-9 tidak valid, yang ke-10 tidak valid, yang ke-11 tidak valid, yang ke-12 tidak valid, yang ke-13 valid, yang ke-14 valid, yang ke-15 tidak valid, yang ke-16 tidak valid, ke-17 tidak valid, ke-18 itu tidak valid, ke-18 tidak valid, ke-19 itu tidak valid juga, ke-20 tidak valid. Ingat ya, kenapa tidak valid sama valid? Menyatakan valid itu karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Nah, selanjutnya yang kedua itu mencari nilai kesukaran, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran, tingkat aja. Nah, dari tingkat kesukaran itu tingkat kesukaran ya. Kedua kan tingkat kesukaran, cara mencarinya itu blok jumlah yang benar dari siswa kolom ke-1 ini itu dengan kita masuk dulu rumusnya sama dengan kita blok ini per 20 karena jumlah siswa. Jumlah siswa kan 20, jadi kita masukkan di sini 20. Dan enter. Nah, untuk sama seperti tadi, untuk mencari semuanya kita tarik aja sampai ke samping, sampai ke kolom 20-nya. Nah, dapat. Kita mencari kesukarannya itu, jadi kesukarannya itu kita masuk, kita tulis di sini ya, ininya, rumusnya, apanya, apa kesukarannya supaya kita ngerti sama-sama menjawabnya. Jadi kalau 0,00 sampai 0,30 itu sukar, sedangkan 0,31 sampai 0,70 itu sedang, 0,71 sampai 1,00 itu mudah. Nah, jadi kita langsung saja ya. Jadi 0,55 itu sedang, 0,8 itu mudah, sedang, 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 mudah, mudah, sedang,
sedang, sukar, karena nilainya 0,3. Sedang, mudah, sedang, mudah. Nah, sudah mendapat hasil dari tingkat kesukarannya. Yang ketiga itu lanjut ke daya pembeda. Daya pembeda. Jadi daya pembeda itu adalah kelompok yang dapat nilai paling tinggi, kita kelompokkan. Kita bagi dua di kolom ini tadi, kita cari dulu sama-sama mana yang paling tinggi di antara ini nilainya, nilai jumlah akhirnya ini nilai akhirnya, mana yang paling tinggi kita ambil. Ini kan 19 nih paling tinggi nih. Nah, kita pindahkan dulu ke bawah supaya nanti kita enak mencarinya. Kita pindahkan ke bawah. Kita kelompokkan dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Kita ulang, kalau tadi nggak bisa, kita ulang. Nilai yang tertinggi 19 tadi kan. Nah, setelah 19 berapa lagi yang tinggi di sini? Nah, yang tinggi di sini nih 18. Kita ambil lagi, kita pindahkan ke bawah. Terus 18, 17. Nah, yang kita ambil yang atas dulu ya, karena 17-nya di atas ada nih. 17 ada 2 di sini. Yang kita ambil yang atasnya dulu. Karena dia harus kelompok namanya harus yang nama atas. Yang di bawah sekarang. Terus kita cari lagi mana yang tinggi. Nah, ini dia nomor 16. Nomor 16. Kita letakkan ke bawah. Nomor 16 tadi ya, karena tadi masuk kita ulang lagi. Selanjutnya siap 16, kita cari lagi mana yang paling tinggi. Nah, siap itu 16. Nah, di
15. Kalau 15-nya ada di sini, kita ambil yang bawah. Letakkan di bawahnya selanjutnya 15, terus kita tengok lagi mana yang di bawah itu. Nah, 14 kita masukkan tadi. Selanjutnya 14 yang ini. Siap 14 yang itu kita lihat lagi itu tinggi. Nah, ternyata ada 14, kita masukkan lagi. Nah, yang selanjutnya itu 13. Nah, jadi karena tabelnya 20, kita bagi 10-10. Bagi 10-10. Di sini kita bikin kelompok atas. Dan kita kasih jarak supaya kita tahu mana yang kelompok atas, mana yang kelompok bawah. Selanjutnya kita cari lagi di bawah yang sama tadi nilainya. Setelah 13 yaitu nilai 13 lagi di bawahnya, ternyata ada 13. Kita bawa semua. Kita letakkan ke kolom yang di bawah. Kita beri jarak.
12, nilai mana yang terendah? 12 kita masukkan. Karena di sini 22, jadi langsung saja 2. Biar tidak 2 kali kerja. Nah, di sini ada lagi 12, kita masukkan lagi. Kita ambil. Setelah angka 15 kita cari lagi, di bawah 15 ada angka 11. Ambil. Jadi kita masukkan yang ke angka yang akhirnya 11. Kita pindahkan ke bawah kolom yang tadi yang sudah kita pisah. Selanjutnya kita cari mana yang di bawah angka 11 tadi, yaitu 11, 9. 9 di sini ada 2, langsung kita bor dua-duanya. Angka yang sama, dan ternyata ada ini dia. Kita masukkan yang 9 lagi. Setelah 9 kita lagi mana angka yang di bawahnya, ternyata ada 19.
Terus kita lanjut cari lagi mana yang belum masuk. Nah, dan angka 7, nilai 7 yang belum masuk. Double. Terus kita taruh di sini. Nah, kita bikin di sini kelompok bawah untuk membedakannya. Ini kolom ini termasuk kelompok bawah. Untuk mencari daya bedanya itu, pertama kita jumlahkan dulu ini. Itu rumusnya tadi sama dengan buka kurung, kita bol dari sini, lalu tutup kurung, enter. Nah, 7. Tarik saja sampai ke ujung. Terus kita cari yang kelompok atas, kelompok bawahnya seperti kelompok atas tadi dengan rumus sama dengan buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, sama seperti tadi kita tarik saja supaya tidak perlu lagi menggunakan rumus. Sudah dapat jawabannya. Untuk mencari daya bedanya, yaitu sama dengan benar. Di sini daya bedanya sama dengan nilai pertama dari kelompok ke atas, jumlah seluruhnya yang menjawab benar ini tadi 7 dibagi per 10 bagi 10. 10 itu karena kelompoknya ini dibagi 10, jadi 10. Kita letak saja 10, jadi kita biar supaya tidak tulis angka 10 lagi. Ini untuk daya beda. Kita tarik sampai atas, sampai semua teman. Ini terus kita cari daya beda kelompok bawah. Ini daya beda kelompok bawah. Daya beda bawah. Sama seperti yang tadi, sama dengan jawaban benar per 10, enter. Terus kita tarik sampai ujung. Kita ulang mencarinya karena terjadi kesalahan.
Nilai yang benar sama dengan nilai yang benar per 10. Kita enterkan. Kita tarik. Nah, untuk mencari daya bedanya, keseluruhan daya beda dari kelompok atas dan kelompok bawah, sama dengan, kita masukkan rumus sama dengan 0,7 dikurang 0,5 liter. Nah, kita tarik. Dan itulah hasil dari pencarian dari daya beda. Sekian dari hasil yang saya tampilkan dari uji coba validalitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Semoga yang nonton ataupun yang lihat paham apa yang saya sampaikan. Bila topik oleh daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.